Sebelumnya turut berduka cita atas berpulangnya Abah. Mungkin bisa dijelaskan sakitnya sakit apa sih? Ya, jadi penyebab wafatnya Abah Komar itu sama sebenarnya, penyakitnya kanker ganas. Namun kalau yang kemarin itu stadium 4C, kalau sekarang kankernya sudah metastasis dan menjalar ke berbagai organ lainnya, ginjal, ke jantung. Ya, yang ini disebabkan karena satu komplikasi yang dialami oleh Abah Komar, ya udah fisiknya udah optimal, udah lanjut usia, ada punya riwayat asma, riwayat alergi dan lain sebagainya, sehingga pengobatan atau perawatan yang dilakukan mungkin tidak efektif melawan kanker, sehingga kankernya menjalar. Nah, komplikasi ini ya yang menyebabkan Abah perlahan-lahan menjadi lemah, semakin lemah, hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya kemarin tanggal 8 Januari jam 5.21 di Tangerang gitu. Di umur berapa? Ya, Abah wafat di umur 64 tahun ya, karena Abah kan lahir 11 Maret 1960, jadi 64 tahun. Meninggalkan berapa anak atau cucu? Ada 6 anak dan ada 3 cucu yang ditinggalkan oleh Abah Komar. Ya, kami yang dimana mereka semua, kami sangat sedih, terpukul, namun juga tidak ingin melupakan semangat-semangat dan semua nilai-nilai yang Abah Komar bukan hanya ajarkan tapi tampilkan dalam perjalanan Abah, perjuangan Abah melawan penyakit kanker yang sangat-sangat ganas. Ada maksudnya atau keinginan Abah? Ada banyak, yang pasti ingin melihat anaknya semua S2. Abah tuh pengen banget lihat anaknya kuliah, apalagi Abah masih meninggalkan anak yang kecil banget, umur 8 tahun, paling bontot, perempuan. Abah pengen banget melihat dia kuliah. Nah, jadi itu pasti jadi salah satu mungkin keinginan Abah yang belum tercapai. Ya, selain misalnya bangun sekolah Sunda gratis yang mengajarkan nilai-nilai Sunda, karena biasanya itu terus yang diulang-ulang oleh Abah, baik dulu maupun hampir sampai sekarang saat di detik-detik terakhirnya. Ibu, kalau ada ini nggak Bu, apa obrolan terakhir atau kenangan terakhir sama Abah selama baik di rumah sakit atau sebelum selama masih di rumah? Obrolan terakhir sih biasa aja. Kalau Abah kan cuma titip pesan anak-anak, cuma hanya titip pesan anak-anak, terutama yang kecil, tolong jaga. Itu aja sih, nggak ada obrolan terakhir yang gimana, karena emang Abah orangnya nggak pernah serius, maksudnya dia selalu bercanda. Kalau ini juga bikin jangan sampai kita tuh sedih gitu. Kalau dia sakit aja kemarin dia, kamu jangan sedih, kamu wanita kuat gitu. Kayak gitu terus. Bang, mungkin boleh diceritain kenapa dimakamkan di sini gitu? Ya, jadi memang Abah Komar meminta sendiri untuk dimakamkan di sini, di samping ibu dan ayahnya Abah Komar. Jadi persis ini makamnya kakek ayahnya Abah, Ahmad Yusri, di tengahnya Mbah Horidah, nenek ibunya Abah Komar, dan sebelahnya Abah Komar. Jadi memang ini permintaan personal dari Abah Komar, karena mungkin rasa sayangnya dia ke orang tuanya juga, jadi mau dikembalikan lagi ke dalam pelukannya. Sebenarnya sudah lama dan nggak pernah serius ya, nggak pernah serius gitu, hanya sesekali, maksudnya bercanda. Misalnya kita lagi ziarah nih ke makam kakek nenek Abah, misalnya nyeletuk, kalau nanti mah Abah di sini aja lah, jadi nggak pernah kayak duduk terus tolong Abah dimakamkan di sini, nggak ada kayak gitu. Tapi Abah selalu di sini aja, mau di sini aja, sehingga anak-anak juga secara konsensus kita ya udah sepakat gitu. Ini konsensus bersama, ya Abah selalu mau di sini gitu. Dan ternyata saat saya menghubungi pengurus TPU makam di sini, ternyata justru Abah udah ngomong langsung sama dia, udah titip pesen tolong disiapin. Dan ya itu kita juga agak shock gitu, karena Abah nggak ngomong gitu kita, tapi ngomongnya ke pengurus TPU. Tapi ya nyambungnya itu yang kami rasa memang keinginannya Abah, nggak ada alasan lain. Mas, tambahan mungkin kalau tidak salah tahun ini almarhum bersama 4 sekawan rencana untuk melaksanakan ibadah haji, mungkin apakah akan di Padang atau seperti apa? Oh, ya itu tahu, saya keluarga
sangat mengetahuinya. Ya insya Allah masih ya akan berangkat, tapi keluarga nggak bisa jawab detail karena itu mungkin urusannya pihak mereka, pihak penyelenggara ya. Jadi mungkin bisa langsung tanya ke mereka. Tapi emang katanya ini menjadi impian Abah juga bersama. Iya. Betul. Ini impian Abah yang ya yang mungkin yang selalu disampaikan ke keluarga, apalagi ke Om Eman, ke Om Ginanjar, ke Om Dery. Dia selalu bilang kayaknya seru, Abah mau banget nih naik kita pergi haji bareng-bareng. Ya kan, berempat. Apalagi mereka kan teman udah sangat lama sekali, mungkin lebih lama daripada kenal saya sebagai anaknya, mungkin nggak tahu saya mungkin aku kan lebih muda maksudnya. Iya, 91. Iya gitu. Udah lama bersama empat sekawan, dan ya saya rasa pasti Om Dery, Om Eman, Om Ginanjar juga terpukul atas kabar ini. Ya semoga kebersamaan masih bisa berlanjut, masih bisa dirasakan walau Abah sudah tidak ada di sini raganya, tapi semoga semangatnya masih ada di kawan-kawan empat kawan gitu. Mas, berarti Abah tuh kalau di rumah juga sering banget bercanda ya? Tipikal Iya. orangnya ya? Ya, Nggak pernah serius sama sekali? Iya nggak pernah. Ya emang mungkin bawaan kan, karena Abah jadi pelawak bukan karena bisa ngelawak, tapi memang ya mungkin dilahirkan untuk membahagiakan dan bikin orang ketawa gitu. Jadi secara otomatis walaupun gak disebut pelawak, orang nyebutnya tukang bercanda gitu. Gitu sih. Doanya kami dari keluarga besar Abah Komar paling pertama ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan dari cucu Abah, seluruh pemirsa. Kami juga memohon maaf, memohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahan dan kehilapan Abah Komar, baik yang disengaja ataupun yang disengaja atau yang pun yang tidak disengaja. Kami juga kembali meminta doa semoga Abah Komar yang hari ini sudah ditempatkan, dimakamkan di tempat terakhirnya, dapat dilapangkan kuburnya, diterima amal-amal ibadahnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Oke. Terima kasih.